sekarang untuk anak-anak kita ke depan tidak semudah itu. Iya, banyak sarjana yang nganggur nggak sekarang? Yang S1 yang nganggur banyak nggak? Iya, karena setiap tahun kita meluluskan puluhan ribu sarjana S1 segala bidang ilmu, dari kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran, ilmu bahasa, filsafat, antropologi, psikologi, banyak sekali, dan mereka tidak punya kerjaan sekarang ini. Apalagi nanti kamu santri-santri cadang pinggan, kalau modalnya hanya tamatan aliyah atau tamatan apa namanya, SMK, SMA, ya peluang kamu untuk dapat pekerjaan sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itu saya harapkan teruskan kuliahnya sampai S1, teruskan sampai S2, teruskan sampai S3, teruskan sampai S lilin. Dan terakhir S cendol. Ya, itu pun juga belum tentu dengan ijazah kamu S3 gitu langsung dapat pekerjaan. Ya, bahwa artinya perlu kamu ketahui, peluang untuk hidup masa depan sudah semakin sulit. Kenapa? Karena penduduk dunia terus semakin bertambah. Cina sudah 1,5 miliar, India 1,3 miliar, Amerika sudah hampir 400 juta, kita sudah 280 juta dan terus bertumbuh. Buminya bertambah lebar enggak? Bukan bertambah lebar buminya itu, semakin sempit. Habis dipotong buat jalan tol, buat jalan bebas, buat irigasi, buat lapangan terbang, buat perumahan dan sebagainya, terutama pabrik-pabrik di mana-mana. Akhirnya kesempatan orang untuk menanam padi juga semakin sulit. Buminya tidak memproduksi, tidak ada pertambahan produksi. Kalaupun ada pertambahannya itu deretnya deret angka 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan pertumbuhan demografinya deretnya deret hitung, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Di penghujungnya kita akan mengalami kesulitan. Termasuk juga ini corona sudah 1 tahun kita lebih. PHK di mana-mana, orang dagangan nggak laku, pekerjaan nggak ada. Kalau berkelanjutan ini sampai 4 tahun, 5 tahun kemudian corona tidak bisa diselesaikan dan orang sudah lapar, akan terjadi kanibalisme, akan terjadi penjarahan di mana-mana. To be or not to be, gue mati atau lu mati demi bertahankan hidup. Untuk itu saya mohon kepada anak-anak semuanya, bapak khususnya, nanti barangkali di istighosah itu kita tambahkan dengan doa, mudah-mudahan pandemi corona ini segera bisa ditanggulangi, amin. Iya, ini kalau tidak, orang kalau sudah lapar nggak ada urusan, terjadi kanibal, saling memakan semuanya ini. Seperti yang terjadi pada tahun 98, ini bisa terjadi kalau pandemi corona ini tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu mohon kesadarannya bahwa kerumunan itu sangat berbahaya, nanti nggak selesai. Nah, sepanjang jalan saya masih melihat banyak orang hajatan, ya masih berkerumunan. Nah, ini juga nggak tahu dah. Ya, physical distancing ini kan ukurannya kan 2 meter. Iya, ini sangat pengaruh sekali dan memang tidak bisa dihindari. Saya sendiri juga lemah kadang-kadang kalau ada tamu datang dari Surabaya, di pos depan itu ditahan, orang itu telepon, bagaimana ya, mau nggak diterima, kasihan jauh dari Surabaya, kadang-kadang seperti itu. Tapi yang penting ya bukan hanya jarak saja, tapi juga kita selalu sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ya.
terlepas dari vaksin dan sebagainya. Tetapi ingin kasih tahu kepada Bapak Guru semuanya bahwa nanti di penghujungnya bahwa vaksin yang paling efektif adalah vaksin kebahagiaan kok. Kalau kita ini hidupnya bahagia, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kegelisahan, hidupnya damai, maka ketahanan tubuh kita akan menjadi prima. Dan apapun virus-virus yang masuk dalam tubuh kita akan dibantai oleh pasukan-pasukan yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Dalam tubuh kita ini ada Densus 88, ada BIN, ada polisi, ada tentara, segala macam itu lengkap sekali. Tapi syaratnya kita harus bahagia supaya kita stabil. Kemudian pesan saya lagi, kalau bisa ini untuk anak-anak putri kita, cobalah kita dorong anak-anak putri kita itu untuk melanjutkan ke jurusan kedokteran. Makanya Alia kita kan jurusannya baru IPA ya, nggak ada sosialnya, nggak ada, kita hanya IPA saja. Karena harapannya kira-kira anak-anak putri kita ini pada jadi dokter. Saya sudah memulai dengan diri saya sendiri, anak saya Jain itu sudah kedokteran. Dan teman-teman yang mampu, orang tuanya kaya, anaknya cerdas, saya dorong untuk masuk fakultas kedokteran. Lalu setelah selesai jadi S1 dokter, itu dilanjutkan ke spesialisasi kandungan. Karena ini masalahnya serius, bahwa di Indonesia ini kebanyakan dokter kandungan itu laki-laki. Dan sangat jarang sekali, hampir tidak ada dokter kandungan perempuan. Ini artinya bahwa ketika istri kita melahirkan, yang ngobok-ngobok dokternya laki-laki. Ikhlas enggak? Istri kita diobok-obok oleh laki-laki. Hukumnya apa tuh? Haram. Kenapa dibiarkan? Ya kan darurat. Oke, darurat karena nggak ada. Tapi kan sampai kapan? Nah, ketika kita tidak ada keinginan untuk menyelesaikan, berarti kita telah melanggar aturan. Darurat itu hanya sementara dan ada usaha untuk menyelesaikan. Daging babi juga boleh dimakan kalau tidak ada makanan yang lain. Tapi sampai kapan? Jangan kepenang terus makan daging tiap hari, gimana lagi? Atau mungkin barangkali ibu-ibu itu senang dokter kandungannya laki-laki itu. Nah ini MUI seharusnya nggak usah ngurusin rokok deh, itu mah kecil masalah rokok mah. Ini dokter kandungan nih, gimana? Didorong dong, coba ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, PUI itu bikin dana khusus untuk membantu anak-anak perempuan yang cerdas-cerdas supaya bisa melanjutkan di fakultas kedokteran. Ya kenapa ngurusin rokok, tidak ngurusin dokter kandungan perempuan? Ya karena mengharamkan rokok mah nggak perlu biaya. Tapi bikin dokter kandungan perempuan perlu biaya dan sangat mahal sekali. Betul nggak? Membiayai anak-anak perempuan oleh dokteran, biayanya besar nggak? Mengharapkan rokok pakai biaya nggak? Enggak, itulah persoalannya. Jadi tidak ada skala prioritas macam itu. Ya, kita harapkan mudah-mudahan. Kemudian untuk anak-anak perempuan kita yang sudah selesai dari aliyah, SMA dan sebagainya, percayalah. Kalau kamu punya niat yang benar bahwa saya ingin masuk fakultas kedokteran untuk mengambil alih tugas dokter kandungan laki-laki, saya yakin doa kamu akan dikabulkan. Hari ini saya ingin ngasih satu ilmu bahwa ketika niat kamu sudah benar, percayalah bahwa akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Orang kalau niatnya benar,
apalagi niatnya belajar. Saya ingin mengatakan begini, sehari-hari orang banyak datang kepada saya dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang pengen duwe laki anak sing kepengen duwe rabi anak, ada yang minta dagangannya laris, ada yang minta pengen apalagi warungnya laris, ada yang pengen bisa dapat pekerjaan, ya ada, macam-macam lah. Saya bantu dengan ikhlas, saya bantu apapun kesulitannya. Tetapi ketika ada orang datang niatnya pengen bisa nyekolahkan anaknya, saya terharu sekali kok. Iya. Jadi artinya bahwa ketika kamu tujuan ingin belajar, dalam kitab-kitab kuning ada dikatakan man kharaja min baitihi multamisan dan sebagainya. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu, futihat lahu abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar buat mereka yang sedang mencari ilmu. Itu jangan diartikan surga beneran, tapi artinya akan diberikan kemudahan. Saya mau cerita, saya juga keluar negeri itu bukan resmi beasiswa, sudah resmi panggilan, tidak. Saya datang avanturir kok, nekat berangkat dengan one way tiket, dengan tiket sejalan, hanya berangkatnya saja, pulangnya nggak ada. Kalaupun ada apa-apa saya sudah siap pulang jalan kaki kok. Dari Irak sampai Indonesia siap jalan kaki. Saya berangkat di sana dadak mencari beasiswa. Ya, menemui orang-orang penting di sana, menemui menteri di kantornya, ditungguin tiap hari, nggak ketemu sebulan 2 bulan tiap hari. Kalau menteri kan jarang datang. Ya, begitu ketemu, ada apa? Saya dari Indonesia, saya mau belajar. Oh iya, siapa nama kamu? Abdus Syakur Yasir. Oh iya, benar mau belajar, beneran iya. Nyari kertas nggak ada kertasnya, nyari koran ada pojok koran yang kosong tuh, sobek pojok koran. Hanya tulis muwafiq minha dirosiyah lil akh Abdus Syakur Yasin, tanda tangan. Sepotong kertas ujung koran itu saya bawa ke kantornya, ditik beasiswa. Artinya bahwa untuk belajar itu pasti akan dapat kemudahan-kemudahan, apalagi niatnya benar, kepengen menegakkan syariat Islam dalam artian bahwa sesuatu yang selama ini, sesuatu yang diharamkan Tuhan masih dilakukan karena kita kurang tenaga. Kita niati pengen jadi dokter supaya bisa mengambil alih tugas ran daripada dokter laki-laki di bidang ilmu kandungan. Saya kira pasti akan dikabul, percayalah. Pokoknya kalau menang nyoba aja dulu dah. Ya begitu. Jadi nanti kepada anak-anak sekalian itu satu. Kemudian yang kedua lagi, bahwa nanti kalau kamu ingin melanjutkan kuliah, ya kalau bisa kira-kira ambil jurusan-jurusan yang nantinya akan memudahkan kamu untuk mengais rezeki. Bukan hanya sekedar sarjana saja, tapi sarjana-sarjana yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Artinya apakah itu teknik sipil, apakah itu metalurgi atau farmasi, kedokteran dan sebagainya, yang kira-kira nanti akan memudahkan kehidupan kamu. Ya, kalau jurusannya antropologi, nanti kan tamat kan susah cari kerjaannya. Ada lagi bahasa Indonesia, filsafat, ya memang angel. Ya, cari ilmu-ilmu sains yang betul-betul sangat dibutuhkan. Nah, itu pesan-pesan saya untuk anak-anak santri kita yang akan sebentar lagi akan meninggalkan pondok ini. Saya doakan mudah-mudahan
Allah memberkati kamu semuanya, amin. Itu saja pesan saya ya. Dan selanjutnya silakan barangkali ada acara hiburan yang dilanjutkan sebagai pertemuan terakhir dengan teman-teman semuanya ya. Sekenyang-kenyangnya silakan, sampai sore juga boleh ya. Udah gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.